Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada ibu dosen dan serta teman-teman semua, perkenalkan saya Robi dari kelas 02 TPLP 037. Pada kesempatan yang berharga ini saya akan memaparkan laporan akhir untuk mata kuliah PAK dengan judul laporan penjualan aksesoris wanita. Laporan ini saya susun berdasarkan data penjualan berbagai produk aksesoris wanita selama periode tertentu dengan tujuan memberikan gambaran tren, produk pelaris, dan peluang strategi pemasaran yang bisa dikembangkan. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan dan memberi kita manfaat bagi kita semua. Di sini ada latar belakang. Aksesoris wanita merupakan salah satu bagian penting dalam dunia fashion. Jenis produk sangat beragam, mulai dari kalung, gelang, bros, hijab, pin, hingga kacamata fashion. Tingginya minat pasar terhadap aksesoris menjadikan produk ini sangat potensial untuk dijual dan dikembangkan. Namun, agar penjualan bisa optimal, kita perlu memahami data. Produk mana yang paling laku, kapan penjualan tertinggi terjadi, dan apa yang membuat konsumen tertarik. Oleh karena itu, analisa penjualan aksesoris wanita ini sangat penting untuk mendukung strategi bisnis yang lebih tepat. Nanti ada tujuan laporan, ada 4 poin di sini. Yang pertama menyajikan data penjualan aksesoris wanita secara rinci dan terstruktur, mengidentifikasi produk dengan penjualan tertinggi atau produk pelaris, pertumbuhan bulanan, mengetahui kategori aksesoris mana yang paling diminati oleh konsumen, terus menjadi dasar pengambilan keputusan strategi pemasaran ke depannya berdasarkan data yang aktual. Dengan tujuan ini diharapkan kita bisa memahami pola penjualan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih terarah dan efektif. Selanjutnya ada ringkasan data penjualan. Nah, dari hasil rekap data terdapat ada 30 jenis aksesoris wanita. Kategori terbanyak adalah perhiasan. Di sini ada 3 kategori: perhiasan, rambut hijab, serta perlengkapan fashion. Data ini mencakup nama produk, jumlah terjual, harga satuan, dan total penjualan. Salah satu teman menarik adalah bahwa beberapa produk dengan desain sederhana seperti bros dan pin hijab justru memiliki angka penjualan yang tinggi, menunjukkan bahwa fungsi dan harga terjangkau menjadi pertimbangan utama konsumen. Selanjutnya di sini ada grafik penjualan. Melalui grafik batang ini kita bisa melihat bahwa kategori rambut dan hijab menyumbang 38% dari total penjualan, diikuti oleh perangkat fashion dengan 30% dan perhiasan dengan 31%. Dengan jumlah barang yang terjual selama 1 bulan adalah 6.435 dan jumlah harian yang dihasilkan dari ketiga kategori ini adalah 75.441. Selanjutnya ada grafik penjualan. Berdasarkan grafik yang ditampilkan dapat kita lihat bagaimana distribusi penjualan berlangsung setiap harinya selama periode 1 bulan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, saya menghitung rata-rata penjualan per hari hanya berdasarkan tanggal-tanggal aktif. Artinya pada hari ketika ada transaksi yang tercatat, hasilnya nilai rata-rata per hari memberikan gambaran nyata tentang seberapa konsisten penjualan berlangsung. Jika grafik terlihat fluktuatif, kita bisa mengidentifikasi hari-hari dengan performa tinggi dan rendah. Rata-rata harian ini juga berguna sebagai acuan dalam menetapkan target penjualan di bulan berikutnya, serta dalam mengatur strategi promosi agar bisa menjaga stabilitas angka penjualan dari hari ke hari. Dengan kata lain, angka rata-rata harian ini bukan sekedar angka, melainkan indikator kesehatan penjualan yang mencerminkan ritme dan kekuatan pasar secara harian. Oke, selanjutnya di sini ada produk yang terjual atau yang terlaris. Produk yang mencatat penjualan tertinggi adalah kacamata bolong dengan total penjualan sebesar 128 juta selama 1 bulan. Produk ini masuk ke dalam kategori perlengkapan fashion dengan total produk yang terjual adalah 800 produk. Selanjutnya disusul oleh bros antik dan cincin kapal emas. Dari sini kita lihat bahwa konsumen cenderung tertarik pada produk dengan desain unik, modern, dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, baik gaya kasual maupun acara formal.
Selanjutnya di sini ada analisis dan insight. Berdasarkan pola data yang dianalisa ditemukan bahwa penjualan cenderung tinggi di pertengahan hingga akhir bulan. Ada yang mungkin disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama ada siklus gajian kedua bagi sebagian konsumen, banyaknya acara seperti pernikahan dan arisan di akhir bulan, promosi dari marketplace yang sering muncul di tanggal-tanggal tersebut. Selain itu produk yang menggabungkan fungsi dan estetika seperti kacamata menjadi lebih menarik. Oleh karena itu penting bagi penjual untuk memperhatikan desain produk dan waktu promosi yang tepat. Selanjutnya ada rencana aksi pemasaran. Nah, berdasarkan temuan dan analisis sebelumnya, ya saya merekomendasikan strategi sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada produk yang sudah terbukti laku seperti kacamata, bros, dan lain sebagainya. Yang kedua ada manfaatkan media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube untuk memperluas jangkauan pasar agar bisa mendapatkan lebih banyak konsumen, mendapatkan income harian yang lebih banyak. Yang ketiga ada gunakan testimoni dan ulasan pelanggan untuk membangun kepercayaan kepada konsumen. Yang keempat ada tawaran paket bundling. Tawarkan paket-paket bundling atau diskon musiman menjelang akhir bulan agar konsumen tertarik lebih, wah dapat diskon nih kita. Selanjutnya ada evaluasi penjualan setiap bulan dan sesuaikan strategi berdasarkan data terbaru. Yang keenam ada kembangkan variasi desain dan warna yang mengikuti tren. Jangan pakai warna-warna yang terdahulu karena konsumen lebih suka hal-hal yang baru, yang lebih tren. Oke. Kita masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan dari laporan ini di antara lain ada kategori rambut dan hijab nih dan pelengkap fashion mendominasi penjualan. Produk terlaris adalah kacamata bolong dengan penjualan sangat-sangat tinggi, dan waktu terbaik untuk penjualan adalah pertengahan hingga akhir bulan. Nah, dengan memahami data ini kita bisa lebih fokus dan menentukan strategi memilih produk yang akan ditonjolkan dan menentukan waktu terbaik untuk promosi. Di balik setiap angka ada cerita, dan di balik setiap cerita ada peluang. Ketika kita mampu membaca data dengan hati dan logika, maka strategi bukan lagi sekedar rencana, tapi jalan menuju keberhasilan. Demikian presentasi dari saya mengenai laporan aksesoris penjualan aksesoris wanita. Mohon maaf jika ada yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman dan inspirasi baik dalam pengolahan data maupun strategi pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.